Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi saya Vina, motivator magang gelombang 11. Pada video kali ini akan melakukan tugas belajar di luar kelas pada harian ke-28, yaitu dengan tema Bimba Ayo interview kedua. Di bagian pertama mengenai kegiatan bermain baca-bacaan. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan di sini ada kegiatan bermain dan kegiatan baca ya. Pertama, bermain. Bermain itu apa sih? Bermain adalah seluruh kegiatan yang sifatnya menyenangkan bagi anak tanpa anak tuh memikirkan hal yang akan datang. Nah, lalu baca atau membaca adalah seluruh kegiatan melihat dan memaknai isi tulisan dengan cara diverbalkan atau dibunyikan maupun dengan menggunakan suara dalam hati. Jadi bisa kita ambil kesimpulan nih, kegiatan bermain baca-bacaan adalah seluruh kegiatan yang menyenangkan bagi anak untuk menumbuhkan minat baca anak dengan menggunakan modul baca yang sudah dikuasai anak atau juga dengan cara berbahasa Bimba. Pertanyaan kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan, kegiatannya adalah seluruh kegiatan yang dapat menumbuhkan minat baca anak. Contoh kegiatannya adalah bermain tiket baca yang ada pada kotak KPK anak. Lalu juga dengan membaca buku cerita, lalu membaca majalah Bimba, dengan bermain tebak kata yang berhubungan dengan kata-kata yang ada di bahasa Bimba, lalu juga dapat berbahasa Bimba kepada anak, seperti itu. Lalu pertanyaan ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain baca-bacaan. Lalu tujuan khususnya adalah agar tumbuh minat baca anak. Pertanyaan keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Kegiatan baca-bacaan ini dilakukan selama kegiatan inti. Jadi, selama kegiatan inti, motivator harus mengarahkan anak untuk melakukan kegiatan bermain baca-bacaan dengan disertai kegiatan selingan lainnya. Pertanyaan kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Tentu saja karena kita ini ada di Bimba Ayo. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan minat baca anak. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara bermain baca-bacaan. Seperti itu. Lalu pertanyaan ke-6, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Ketika anak sedang bermain baca-bacaan, yang harus dievaluasi itu ada dua, yaitu afeksi anak dan kognitif anak. Afeksi anak dapat kita lihat melalui ekspresi anak ketika bermain baca-bacaan. Apakah anak sudah lihat ceria dan semangat ketika bermain baca-bacaan, atau justru sebaliknya anak terlihat terpaksa dan murung ketika bermain baca-bacaan. Nah, ketika anak terlihat terpaksa dan murung, berarti motivator harus mengevaluasi lagi nih, kenapa anak tidak bersemangat ketika bermain baca-bacaan, seperti itu. Lalu mengevaluasi kognitif anak, caranya dengan melihat kemampuan membaca anak. Pertanyaan ke-7, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Cara penerapannya yaitu dengan menggunakan teori jam bandul. Jadi teori jam bandul ini adalah teori prioritas. Kegiatan prioritasnya apa? Kegiatan prioritasnya adalah bermain baca-bacaan. Jadi kita mengarahkan anak untuk bermain baca-bacaan. Nah, ketika sudah selesai, kita ajak anak untuk melakukan kegiatan selingan. Setelah selesai kegiatan selingan, kita ajak kembali nih anak untuk bermain kegiatan baca-bacaannya. Seperti itu. Ke-8, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Dampaknya yaitu pertama, keterampilan membaca anak akan lama meningkatnya. Lalu juga anak tidak bahagia karena
minat bacanya kurang tumbuh, seperti itu. Pertanyaan di bagian B mengenai teori jam bandul. Jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul adalah teori prioritas. Artinya, seperti yang kita tahu, jam bandul itu ketika jam bandul bergeser ke kanan, maka ia akan kembali ke tengah, lalu ke kiri dan ke tengah, seperti itu. Jadi sama nih, di kegiatan bermain baca-bacaan ini adalah kegiatan prioritas, artinya kegiatan utama yang durasinya harus lebih lama dari kegiatan selingannya. Ketika sudah mengajak anak bermain baca-bacaan, kita ajak ke kanan, yaitu kegiatan selingannya apa? Dapat kita sambil dengan menulis atau mewarnai. Nah, setelah selesai, kita ajak anak kembali lagi nih kegiatan utamanya, kegiatan prioritasnya, yaitu bermain baca-bacaan. Lalu kita ajak anak ke kiri melakukan kegiatan bermain lainnya, kegiatan selingannya. Setelah sudah selesai, kita ajak anak kembali bermain baca-bacaannya. Seperti itu cara penerapannya. Kedua, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuan dari penerapan teori jam bandul ini adalah karena tingkat konsentrasi anak yang masih sangat singkat ya, jadi tidak disarankan untuk memberikan permainan kepada anak yang sama, karena akan membosankan bagi anak. Lalu ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Teori jam bandul ini harus selalu dilakukan selama bimba berlangsung. Pada kegiatan inti terutama, teori jam bandul ini harus selalu diterapkan. 4. Bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Cara penerapannya adalah, pertama kita harus tahu dulu nih kegiatan prioritasnya adalah apa. Kegiatan prioritasnya adalah bermain baca-bacaan. Dan kegiatan selingannya apa? Kegiatan selingannya itu dapat modul tulis, modul matematik, mewarnai, bercerita, menyanyi, dan sebagainya. Nah, jadi ketika anak sudah pertama kita harus mengarahkan anak dulu. Setelah selesai berdialog dengan anak, kita yel bimba, berdoa sebelum belajar, lalu menyanyikan lagu Cinta Ananda. Motivator mengarahkan anak untuk bermain baca-bacaan. Yuk kakak, sekarang kita keluarkan dulu nih tiket bacaannya. Sekarang kakak mau baca berapa tiket dulu ya? Nah, kita harus ajak anak dulu nih untuk mengeluarkan tiketnya, mengajak anak untuk bermain baca-bacaan. Ketika anak sudah selesai, kita harus berikan motivasi kepada anak. Wah, kakak anak rajin nih, kakak semangat ya, hari ini bacanya 2 tiket ya kak ya. Nanti lebih semangat lagi kak ya. Nah, sekarang kakak mau main modul apa ya? Kita ajak anak untuk bermain modul yang lain dulu. Oh, kakak mau bermain tulis ya kak ya, kakak mau menulis. Hari ini menulis apa ya kak ya? Kita ajak anak menulis dulu. Nah, ketika sudah selesai, kakak rajin nih, sudah menulisnya sudah banyak. Sekarang kita mau main baca-bacaan lagi. Tadi kakak sudah baca 2 tiket, sekarang kakak mau baca berapa tiket ya? Jadi kita harus mengarahkan anak untuk bermain baca-bacaan. Seperti itu. Pertanyaan kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Ketika motivator tidak menerapkan teori jam bandul, pertama anak akan mudah merasa bosan. Kedua, minat baca anak akan lama meningkatnya, dan anak tingkat kadar bahagianya akan berkurang. Pertanyaan keenam, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Dampaknya adalah anak mudah bosan, lalu juga motivator akan memberikan kegiatan yang sama secara berturut-turut sehingga anak mudah bosan. Lalu keterampilan membaca anak itu lama meningkatnya. Lalu dapat mengurangi kadar bahagia anak dan mengurangi kadar bahagia motivator juga. Demikian jawaban yang dapat saya berikan atas pertanyaan-pertanyaan dengan materi tema Bimba Ayoyo interview kedua. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian atau kesalahan penyampaian. Saya akhiri dengan salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.